bukan gitu. Dia sih biasa aja. Kadang-kadang ini yang sering terjadi sebenarnya ada buzz lag. Jadi yang satu diem-diem nggak melapor berapa besar dia punya. Nah itu sebetulnya bukan karena yang satu lebih kalah, karena ujungnya pemilik hak itu bisa disalahkan Regina karena dia begitu karena DP lagu kalah sama yang kedua gitu. Itu terjadi sama Payung Teduh ya, kasihan loh. Padahal dia lagi memperjuangkan haknya itu. Iya. Cuman tapi dianggap dia marah karena kalah. Kalau kejadiannya misalnya James punya lagu dinyanyiin sama si A, tidak terlalu ngetop, tapi ketika di cover lebih top, lebih viewersnya, followersnya lebih tinggi banget. Selama itu dimonetize, sebetulnya Jamesnya yang paling seneng karena dia kebagian gede juga dari popularisasi B. Biasanya yang marah itu adalah label yang menaungi si A. Kalau pencipta lagu selama haknya sih senang aja. Karena semakin top, semakin banyak orang yang cover. Kalau James memonetize itu di YouTube, kita bicara YouTube konteksnya ya. Ketika James memonetize YouTube itu bahwa semua lagu gua dapat share, biarin aja seluruh dunia cover. Duitnya masuk ke dia secara otomatis. Itu bagusnya algoritma di YouTube. Jadi tidak selamanya harus minta izin letter, harus minta izin Pak James, saya harus ini. Nggak seperti itu. Jadi sebagian memang sudah diatur oleh teknologi soal perizinan itu, baik secara langsung atau tidak langsung, secara otomatis gitu. Ya ini kan bicara soal ini kan soal YouTube yang bisa zaman sekarang ya orang-orang bisa lihat siaran lewat YouTube. Nah kalau dia offline, misalnya penyanyi kafe atau artis-artis lokal lah di Manado, itu bagaimana ceritanya? Kalau dorang menyanyi kena juga. Ini banyak yang salah juga gini nih, Regina. Sebelum tanggal biasanya nih ya, tiap tahun menjelang bulan September, saya sama Vina Pandunata paling bahagia. Tapi tahun ini tiba-tiba Vina tuh kesel banget, sedih banget karena ditakut-takutin. Nggak boleh lagi nyanyi lagi September Ceria. Dibilanginnya katanya kalau saya susah, orangnya ada di Amerika, lagunya lebih rumit, bla 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 gitu. Sehingga banyak tempat-tempat yang udah menggunakan istilah September Ceria jadi nggak jadi. Ini kejadian betul. Iya. Akhirnya saya datangin sendiri, menjelaskan sendiri ke beberapa TV bahkan. Ada program-program TV yang jadi nggak jadi, itu kan mengerikan loh. Akibat salah persepsi yang ini tadi. Nah, salah persepsi penyanyi dan kebanyakan bebannya itu dikenakan kepada penyanyinya. Itu lebih mengerikan lagi. Tadi pertanyaan Regina, apakah penyanyinya bakal dituntut masuk penjara si penyanyinya gitu? Dan untuk pertunjukan si penyanyinya selain harus bayar dan sebagainya ya, padahal dia terbalik loh. Saya kasih contoh ya. Dan ini kejadiannya sudah 15 tahun lalu. Almarhum Dodo Sakaria bikin perusahaan untuk membuat konsernya Vina Pandunata ke 10 kota apa 20 kota. Di dalam konser itu pasti ada lagunya almarhum Dodo ini. Dan ada beberapa lagu saya lah. Terus Dodo ini harus bayar sebagai penyelenggara ya, dia harus bayar royalti untuk lagu-lagunya yang akan dibayar. Dengan lagu dia sendiri. Harapan satu waktu nanti dibayar lagi ke dia. Makanya dia kontrol. Itu caranya. Jadi yang bayar sekali lagi yang harus menanggung beban ekonomi maupun moral tadi bukanlah si penyanyinya loh. Harusnya penyelenggaranya. Dan kalau di kafe ya itulah hak performing right yang itu. Jadi si kafe yang sudah membayar, bukan penyanyi kafenya itu. Karena si kafe itu katakanlah kafe A itu mengontrak si band ini untuk nyanyi rutin di kafenya dalam konteks ya komersil pasti. Si kafenya ini yang harus membayar performing right, tidak dihitung lagu per lagu. Tapi itu selama setahun
tapi Ya, gelondongan. sesuai tingkatan levelnya si perusahaan itu sendiri bisa 1 juta sampai sekian gitu loh. Oke. Jadi ketika Nah. band siapapun main di situ, dia sudah bayar royaltinya gitu. Berarti Nah, penyanyi ini Regina. pekerja seni nggak usah takut ya, mau menyanyi lagu Nggak usah apapun, takut lagu itu. siapapun, Makanya saya- jangan takut di penjara. Enggak lah. Saya sampai edarin obrolan saya sama Vina yang sudah ketawa Vinanya. Setelah dijelaskan semua. Tadinya takut, betul-betul ini Regina betul, semua penyanyi jadi takut. Nah, sudah dijelaskan. Ini satu juga yang sering orang bertanya-tanya gitu. Kenapa restoran bayarnya kok pakai luas ruangnya? Berapa Iya. kursinya gitu. Itu pakai apa sih? Cara apa sih itu gitu. Nah, ini saya jelaskan ya. Ini di luar, di Amerika lah atau di negara asal-asalnya itu sudah kejadian 100 tahun. Kenapa gitu? Itu setelah dilakukan sebuah riset. Jadi misalnya kalau di Manado ya, kita lihat di Manado nih. Di Manado sama-sama di Jalan Boulevard. Ada tiga toko. Toko satu barangnya sama, dijual sama, nih dites barangnya sama, produknya sama. Tapi toko satu putar musik tradisional. Ya. Yang satu putar-putar musik barat, yang satu nggak ada musik. Setelah dicoba 3 bulan, ternyata toko A itu lebih tinggi penghasilannya daripada toko B dan daripada toko C yang paling kecil. Nah, akhirnya dihitung luasnya berapa keuntungannya. Itu yang terjadi 100 tahun yang lalu. Dan itu bukan cuma di toko yang menggunakan musik ya. Sampai pun dokter gigi yang pakai musik sama dokter gigi yang nggak pakai musik. Ternyata lebih laku dokter gigi yang pakai musik. Artinya musik itu membuat dia lebih banyak menghasilkan. Ya. Lah kalau tempat kayak toko, dokter, rumah sakit yang pakai musik aja harus bayar, masa televisi, radio yang menggunakan musik jadi dalam alatnya nggak mau bayar? Ya. Dan itu tugasnya Pak di James sini- ya, kumpulin royaltinya. Nah, yang lebih parah lagi nih Regina, di Indonesia ini kadang-kadang sobok tebabawale. Banyak ini mungkin bukan di Kawanua TV ya, dan di grup Jawa Post TV saya tahu nggak pernah terjadi. Tapi banyak TV-TV yang lain, TV-TV besar, bukan mereka membayar pencipta atau penyanyinya, malah banyak yang terjadi terbalik loh. Penyanyinya bayar televisi. Penyanyi Dan bayar televisi, itu iya banyak yang sih kita- itu. Biar Betul bisa kan, top ya, kan. itu mindset yang salah. Itu mindset yang salah. Sehingga akhirnya keterusan sekarang ini. Begitu datang memang YouTube, kalau pada bingung. James, kalau ada hubungan sama promosi, memang kadang-kadang itu berlaku. Cuman di kita di sini juga aturannya jadi kebablasan. Promosi itu kan memang ada batasnya, minimal 3 bulan. Iya dong. Ya, jadi tidak lagu udah 6 tahun dirilis masih statusnya promosi, ada Pokoknya enggak dia juga harus enggak. Itu dia. Kayak begitu. Nah, dan ini ya ada satu pasal yang orang TV mesti tahu. Nih ya. Pasal enak kan ada buku hak cipta ya. Ini daripada nanti jadi masalah, lebih baik dari sekarang kita ceritain. Iya. Hak terkait. Pasal berapa itu Pak? Ya. Siapa saja yang jadi hak terkait? Penjelasan. Oke. Jadi hak cipta khusus untuk musik nih ada hak cipta, ya, ada yang dimiliki oleh pemegang pencipta dan pemegang hak cipta, betul ya. Pasal 1.5 ya, poin 4. Nah, sekarang poin 5. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan apa? Yang ketiga.
Lembaga atau penyiaran. lembaga yes. Ya, Jadi Kawanua TV itu apa? lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran toh. Jadi Ya. punya hak terkait sebetulnya. Hmm. Jadi kenapa harus takut? Ngon itu punya hak juga, tapi di mana haknya? Satu sisi kalian adalah user, pengguna lagu-lagu atau karya-karya yang dipakai, tapi satu waktu kalian jadi pembuat fiksasi. Oh, ya. Jadi misalnya karena datangnya teknologi baru sebetulnya, ini baru, undang-undang ini baru benar. Ketika dulu ini kan kalau siaran taping itu gunanya cuman buat lebih banyak siaran langsung lah, live langsung. Taping itu cuman sekali-sekali aja, karena rugi kalau bikin taping dulu, lebih baik langsung atur. Nah, Ya. sekarang taping namanya masih taping. Ya, Itu istilah tape sebetulnya. Padahal coba nggak ada periksa di belakangmu itu Padahal udah so nggak ada digital. tape, nggak ada pita. Itu Cuma udah masih digital, tape, tapi Pak, istilah itu masih ada. Iya. Nah, jadi ada karya ini yang di tape, ditaruh di tape dulu. Nah, kalau taruh di tape kan dia bisa besok jadi VCD, bisa jadi CD, besok bisa Ya. diputar ulang. Nah, kalau dia putar ulang kan ini harusnya punya izin dan harus minta izin. Punya izin dan harus minta izin. Oh, begitu. Gitu. Ya, Jadi ya. jangan salah loh, TV jangan takut membayar haknya orang karena dia sendiri pada satu waktu punya hak juga. Oke. Untuk menuntut orang maksudnya. Yes, bisa lah. Kalau ini Ngana nih Regina, produser Iya. Kawanua TV lagi bikin acara gini. Belum selesai, kita ada yang ngehack nih. Nggak Iya. tahu lewat Pak Andre, dia ditaruh buat TV-nya dia. Siapa yang harusnya marah? Ya kita lah yang bikin. Mana toh? Nah, itu sama, itu Ya. dia. Jadi Kalau urusan internasional itu menjadi efeknya bisa besar. Misalnya kayak ada artis Besar. Indonesia kan Hmm. lagi main di film Betul. Marvel ya. Sudah ada kontrak bahwa tidak boleh ada yang bocor foto apapun dalam konteks ya, produksi. betul. Ketika dia bocor waktu lagi make up, mungkin ngirim ke bininya, ngirim ke anaknya kemana dan bocor, scene-nya dia langsung hilang semua loh. Orang itu tidak pernah ada dalam film itu. Itu urusannya panjang. Indonesia. Ya. Film ini apa? Pokoknya salah satu film Marvel itu Captain America gitu. Cuma karena Bocor ya. mengirim foto waktu lagi make up. Gue lagi di make up kayak gini keren ya gitu. Kirim ke siapa gitu ya. Itu diramein. Padahal lagi Nyampe lah ke yang punya lagi produksi. Itu ada aturan gitu. Tidak boleh keluar sedikit pun. Ya udah, resikonya orang itu scene-nya hilang semua, jadi tidak dianggap tidak main jadinya di film itu. Wah. Kan itu parah kalau ketidaktahuan hal-hal kecil kayak gitu. Iya, hal kecil, apalagi zaman teknologi kan kita anggap biasa lah publish foto Biasa kita. aja ngirim ke teman, lagi pacar syuting kemana, apa. atau bocor gitu kan. Iya. Dan hak tadi tuh bayangkan sepenting itu di undang-undang hak cipta nyempil aja tuh. Ngana saja sudah lewat tadi kan. Iya. Ada ya ini. Ada sebetulnya. Iya, luar biasa. Jadi Oke, makanya kami selalu kalau di LMKN kalau diskusi sama televisi bukan ngotot-ngototan, bukan kamu harus bayar, bukan itu aja, karena kita bicara secara langsung bahwa TV itu punya hak juga loh. Tapi kapan dia mulai punya hak? Tadi ya, ketika ada fiksasi lagi. Dan itu harus minta izin, makanya tadi minta izin. Nah, bayangkan ini nih, orang lagi bikin gini, Dan tiba-tiba aku sama itu Andre, kalau Andre, kita kasih TV lain yuk gitu. Kalau ini James, yang kita mau tanya misalnya TVX, misalnya Kawanua TV, kita bikin satu konser James Sunda misalnya, dan lagu-lagunya James itu teraransemen ulang di dalam acara ini TV ini. Nah, itu fiksasinya itu TV kan? Itu sering loh. Itu fiksasi. Itu fiksasinya TV yang Itu fiksasi. punya hak. Yang penyelenggara. Iya. Penyelenggara. Iya. Dia fiksasi. Karena aransemen baru misalnya. Ya, dan dengan teknologi sekarang itu bisa jadi macam-macam. Semuanya dinyanyiin, semua lagu James lintang semua gitu.
Itu Ini fiksasi ya, aku ada Bang. contoh TV memfiksasi lagu September Ceria dibawakan oleh semua penyiar-penyiarnya. Ya. Ah, Itu izin lagi, Itu Pak. kan baru. Ya Izin. izin, fiksasinya udah. Bayar. Tapi tidak bayar, tapi tidak takut. tapi TV sudah punya hak fiksasi. Oke. Udah punya. Jadi dia Orang lain satu tidak waktu boleh, kalau orang taruh lain di tidak YouTube, boleh menyiarkan acara itu tanpa Ya, izin juga. kalau Itu Oh, iya. bahkan iya, kalau iya. ditaruh di YouTube channel, dia bisa mengkolek iya konten resmi. itu. Di TV itu sendiri, channelnya TV itu dia masuk ya dia bisa monetize gitu ya. Ya, Oke. betul. Luar Jadi biasa memang. everybody happy. Memang kayaknya udah cukup Seperti itulah waktunya undang-undang. 1 jam ya kita ini ngobrol, harus ada Iya, ini- episode berikutnya ini Pak James dan juga Betul. Opa. Betul. Memang dalam konteks ini sebetulnya kalau menurut kita ya nggak usah terlalu takut lah orang yang cover ini. Ya, Yang paling memang tidak boleh, yang paling nyata-nyata tidak boleh adalah ketika saya tanpa izin James atau publishernya membuat lagu mengaransemen lagu Lilin Kecil dengan cara baru, kita nyanyi terus kita komersialkan, kita jual CD, Oke. kita jual ke ini ya, itu memang benar-benar nyata kalau itu pelanggaran berat itu. Itu Kalau cuman pembajakan, sekedar gitu. kalau cuman sekedar cover nyanyi di kafe enggak masalah, itu nanti tanggung jawab kafenya berarti kan yang bayar. bahkan tadi rekaman ini pun boleh loh. Kalian bikin ini saya kasih contoh nih. Ada salah satu TV baru saja selesai sebelumnya takut, tapi ketika diterangkan segitu mudahnya ya. Yes, bikin aja cover baru saat September Ceria. Saya kasih izin ya, cuman nggak diambil seluruhnya ya, cuman ref. Tong yang nyanyi Vina juga udah dikabarin, udah selesai. Ya. Dan TV itu bahkan sekarang punya hak lagi Oke. sebagai tadi tuh pemilik hak terkait. Kalau Oke. dimasukin di YouTube, kalau ada orang yang seneng, Oke. gitu. Oke, baik, luar biasa. Jadi intinya para pekerja seni, penyanyi tidak usah takut untuk menyanyikan lagu orang, karena pencipta lagu dan penyanyi aslinya juga senang kalau lagu mereka dinyanyikan oleh orang lain, bahkan oleh orang-orang di seluruh dunia. Tapi kalau mau komersilkan harus minta izin. Itu ya intinya. Dan jangan Iya. dirusak moralnya ya. Jangan Moralnya dirusak jangan moralnya. Oke, lagu rohani satu, terus nomor dibikin satu. lagu rohana, jangan ya. Salah satunya juga untuk broadcast, untuk TV, Ya. hak moral yang paling penting adalah jangan dia tulis dipopulerkan lagu September Ceria dipopulerkan oleh Vina Panduwinata. Harusnya ditulis ciptaan James F. Sunda. Nah, itu jelas. Oh, ya. Harusnya bener kan? tulis Banyak, penciptanya itu hak ya. Iya, Oke, hak itu hak moral. moral. Gitu. Oke. Baik, luar Orang biasa. kan cari gampang. Ya. Dipopulerkan oleh nggak mau cari tahu siapa Penciptanya, dipopulerkan ya, oleh ya, Vina ya. Panduwinata. Iya. Iya. Harus cari tahu penciptanya. Mungkin takut jangan DP pencipta salah tulis ya. Itu bingung mau tanya apa siapa juga mungkin. Oke, masih Terus orang ada. tanya Pak Om Google. Ah. Siap. Oke, sepertinya kita akan lanjut lagi dengan episode selanjutnya Sobat Kawanua. Tapi sayang Ya, sekali betul. karena waktu kita terbatas. Ini sudah 1 jam lebih. Sepertinya saya ngobrol bersama Om James ini dan juga Opa. Opa sebenarnya masih lebih muda dari Om James, tapi namanya memang Opa. Ya, nanti kita lanjut lagi. Makasih banyak ya Om James, Opa, Ya, makasih nanti ada atas seri-seri lain waktunya. lagi karena panjang. Ngomongin hak Iya. kita itu panjang. Iya. Oke, saya Regina pamit undur diri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Kawanua TV, Torang PTV. Sampai jumpa.